Hai Grade 7, sekarang kita kembali ke fisika. Kita mau lanjutkan materi kita yang sebelumnya. Dan hari ini saya akan bahas aplikasi mengenai gerak lurus beraturan atau yang kita kenal dengan singkatan GLB. Apa aja sih aplikasinya? Coba kita lihat dulu ya. Nah, di sini saya mengajak kalian untuk review kembali apa sih GLB atau gerak lurus beraturan itu. Sebetulnya GLB ini merupakan gerak lurus yang memiliki ciri-ciri, yaitu kecepatannya nilainya adalah konstan atau kita sering sebut dengan constant speed. Ya, kecepatannya konstan. Artinya ketika satu benda, satu objek A, dia bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 2 meter setiap detik. Artinya sepanjang lintasan ini, objek A akan bergerak 2 meter dalam 1 detik. 2 meter lagi dalam 1 detik. 2 meter dalam 1 detik. Begitu seterusnya. Oke, ini yang dinamai dengan kecepatan konstan atau constant speed. Jadi ketika ada kecepatan 2 meter per second, artinya dia akan bergerak sejauh 2 meter setiap 1 detik. 2 meter setiap 1 detik, akan begitu seterusnya. Oke, nah karena ada beberapa besaran yang berkaitan, maka kita akan menggabungkannya dalam satu rumus, ada kecepatan, ada jarak, dan ada waktu. Maka dari itu kita bisa menggunakan rumus S sama dengan V kali T. S itu kita ketahui sebagai jarak, satuannya adalah meter, V adalah kecepatan satuannya adalah meter per second. T adalah time itu waktu, satuan SI-nya adalah detik. Oke, nah kita akan pergunakan rumus ini untuk memecahkan soal-soal yang lain yang berhubungan dengan aplikasi gerak lurus beraturan. Nah, sekarang misalnya ada soal seperti ini. Untuk GLB ada satu benda ini adalah benda A, ya. Benda A bergerak dengan kecepatan 2 meter per second ke arah kanan. Dan jarak yang harus ditempuh benda ini dari titik awal sampai titik akhirnya adalah 16 meter. So, pertanyaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan benda ini untuk bergerak. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang tadi kita pelajari. Jika kita menggunakan rumus yang tadi, maka kita tinggal masukkan S sama dengan V kali T. S itu jarak, berarti S-nya 16, V-nya 2, time-nya tidak tahu. Maka kita tahu time sama dengan 16 bagi 2, sama dengan 8 second atau 8 detik. Atau ada cara lagi, yaitu cara yang kedua. Cara yang kedua ini kita pakai logika. Ya, caranya adalah ketika benda ini bergerak dengan kecepatan 2 meter per second, artinya 1 detik dia akan melampaui 2 meter. Oke, 2 meter dalam 1 detik. Ya kan? Detik selanjutnya dia akan bergerak sejauh 2 meter lagi. Jadi kalau dia bergerak 2 detik, maka jarak yang ditempuh adalah 4 meter. Oke? Nah, pertanyaannya, jika ini berjalan terus, ketika dia sudah menempuh 16 meter, maka berapa waktu yang dibutuhkan? Dalam 1 detik 2 meter, 2 detik 4 meter. Berapa detik supaya menempuh 16 meter? Jawabannya adalah 8 detik. Oke? Nah, ini kita temukan jawaban yang sama. Jadi kalian bisa menggunakan cara ini ataupun kalian bisa menggunakan cara dengan rumus. It's okay, nggak masalah. Dua-duanya bisa kita pakai untuk memecahkan soal yang seperti ini. Ya. Coba kita lihat soal yang selanjutnya. Kita akan bahas soal nomor 2. Nah, di sini terdapat satu benda B. Benda B ini bergerak lurus beraturan, ya, bergerak secara GLB ke arah kanan
dia akan menempuh jarak 12,5 meter dalam waktu 5 detik. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau kerjakan cara rumus, maka kita bisa tulis jarak tempuh. Jarak tempuh adalah S 12,5 meter. Lalu T waktunya adalah 5 detik. Pertanyaannya berapa V-nya? Kita punya rumus S sama dengan V kali T, maka S-nya 12,5 sama dengan V kali 5. Maka V sama dengan 12,5 dibagi 5. Sama dengan 2,5 meter per second. Oke. Nah, cara yang kedua, cara yang dengan logika, maka dia menempuh jarak 12,5 meter dalam waktu 5 detik. Ya kan? Nah, pertanyaannya, dia menempuh jarak berapa meter kalau dalam 1 detik saja? Ya kan? Maka kita bisa membaginya 12,5 dibagi 5. Maka ketemulah jawabannya, ternyata benda ini menempuh jarak 2,5 meter dalam waktu 1 detik. Otomatis kecepatannya adalah 2,5 meter per second. Oke, bisa? Bisa ya? Nah, next, untuk soal terakhir di gerak lurus beraturan. Nah, di gerak lurus beraturan ini kita kerjakan soal yang nomor 3. Ada satu benda A, dia bergerak dengan kecepatan 24 meter per second dalam waktu 3 detik. Pertanyaannya, berapakah jarak tempuhnya? Kalau mau menggunakan cara logika dulu, coba ya kita gunakan ya sebelum kita buktikan dengan rumus. Kalau dengan menggunakan cara logika, dia melakukan gerak ini dengan kecepatan 24 meter setiap detik. Artinya 24 meter itu ditempuh dalam 1 detik. Nah, di sini diminta ditempuh dalam 3 detik. Jika ditempuh dalam 3 detik, maka berapa jarak yang dilaluinya? 1 detik 24 meter, detik kedua 24 meter, detik ketiga 24 meter. Jadi dalam 3 detik kita bisa mengetahui benda A akan menempuh jarak 24 kali 3. Jadi ini kita akan dapatkan hasilnya 72 meter dalam waktu 3 detik. Jadi ketika ditanya berapa jarak tempuhnya, jawabannya adalah 72 meter. Oke. Nah, kalau kita mau buktikan dengan rumus, untuk pembuktian dengan rumus gampang. Sebetulnya kalian tinggal masukkan saja S sama dengan V kali T. S ditanya, V adalah kecepatan itu 24 meter per second. Time yang ditempuh waktunya adalah 3 detik. Maka S ketemu 24 kali 3, 72 meter. Ya, jawabannya sama namun caranya berbeda. Memang saya sengaja ajarkan dua cara ini agar kalian dapat memahami, kalian dapat lebih mengerti. Mungkin sometimes kalian lupa rumusnya, tapi ketika kalian dapat konsepnya, kalian akan mengerti apa yang dimaksud meskipun soal itu diubah. Oke. Nah, sekarang kita ke aplikasi gerak lurus beraturan. Nah, ini ada 2 aplikasi gerak lurus beraturan, yaitu yang pertama adalah gerak yang saling menyusul. Oke, dan yang kedua adalah gerak berpapasan. Nah, ini saya yakin kalian pernah belajar di primary sebelumnya, namun sekarang saya mau ajarkan dengan konsep fisika, ya. Nah, untuk gerak yang saling menyusul itu artinya seperti ini contohnya. Misalnya ada si A, dia bergerak ke sana, lalu si B juga bergerak ke kanan, ya kan? Nah, karena A ini bergerak dengan kecepatan 10 meter per second dan B bergerak dengan 2 meter per second, artinya adalah A lebih cepat daripada B. Jadi otomatis suatu saat A akan bisa menyusul B karena A lebih cepat. Ya.
Nah, seperti ini yang merupakan gerak saling menyusul. Jadi, polisi mengejar pencuri. Karena polisinya lebih cepat, maka dia bisa menangkap pencuri dalam waktu berapa detik. Nah, berapa menit gitu ya. Itu merupakan salah satu aplikasi GLB yang namanya gerak saling menyusul. Nah, lalu bagaimana dengan gerak berpapasan? Gerak berpapasan seperti yang mungkin kalian tahu juga, seperti ini. Ada A, dia bergerak ke kanan, namun di satu sisi yang lain, di satu jalan lurus yang lain, B juga bergerak tapi dia ke kiri. Nah, ketika A dan B bergerak bersamaan dengan kecepatan yang berbeda, misalnya A kecepatannya 10 meter per second sama dengan yang atas, B kecepatannya 2 meter per second. Ketika mereka bergerak, maka suatu saat mereka akan bertemu di antara sini, ya. Bertemu di tengah-tengah di antara keduanya ini. Jadi di sini B akan bertemu dengan A berpapasan. Nah, pertanyaannya berapa waktu yang dibutuhkan A agar bisa bertemu dengan B di tengah jalan gitu. Ya, ini merupakan gerak berpapasan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai dua aplikasi ini. Yang pertama gerak saling menyusul dan yang kedua adalah gerak berpapasan. Kita bahas satu-satu dulu agar kalian lebih mengerti, ya. Yang pertama kita akan bahas objek yang saling menyusul. Di sini saya katakan objek karena bisa jadi orang, bisa jadi benda, mobil dan sebagainya, ya. Nah, di sini saya beri satu contoh soal. Ada benda A, objek A, dia bergerak ke kanan dengan kecepatan 12 meter per second ke arah kanan. Lalu benda B bergerak juga ke arah kanan dengan kecepatan 3 meter per second. Jika jarak antara A dan B 270 meter, maka kedua bola akan bertemu setelah berapa detik? Pertanyaannya ini. Ya. Yang kedua bola akan bertemu pada jarak berapa meter dari A? Nah, ini yang coba kita jawab. Kalau untuk soal seperti ini, kita bisa pakai cara yang pertama, cara yang logika tadi. Ketika A bergerak 12 meter per second, artinya A itu bisa menempuh 12 meter dalam 1 detik. Sedangkan B dapat menempuh hanya 3 meter dalam 1 detik. Oke, jadi kalau saya gambarkan 1 detik mereka berangkat. A menempuh 12 meter, sedangkan B cuma bisa menempuh 3 meter. Betul? Nah, ketika A berusaha menempuh 12 meter, artinya dia akan bertambah dekat 12 meter ke bola B. Tetapi bola B akan semakin menjauh sebesar 3 meter. Ya kan? Nah, kalau ditanya berapa sekarang selisih jarak antara keduanya. Jadi, selisih jarak antara keduanya adalah A berusaha untuk mendekat sejauh 12 meter. Sedangkan B menjauh sebesar 3 meter. Jadi selisih jarak antara keduanya di sini saya bisa tuliskan adalah 12 dikurangi 3 sama dengan 9 meter. Oke? Artinya kedua objek dalam 1 detik akan bertambah dekat sejauh 9 meter. 1 detik akan bertambah dekat sejauh 9 meter. Nah, kalau 2 detik tambah dekatnya 18 meter. 3 detik tambah dekatnya 27 meter. Ya kan? Nah, pertanyaannya, ketika jaraknya 270 meter, mereka butuh berapa detik? Ya, seperti yang tadi, 1 detik itu bertambah dekat 9 meter. Kalau 270 meter, maka bertambah dekat berapa detik yang ditanyakan? Artinya 270 dibagi 9.
270 dibagi 9, maka jawabannya adalah 30 second. Ini untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Oke. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan yang kedua. Kedua bola bertemu pada jarak berapa meter dari A? Nah, ketika bola ini sudah bergerak, ya kan, dia bergerak 12 meter terus gitu. Suatu saat dia akan ketemu dengan B. Anggaplah ketemu di titik sini. Nah, pertanyaannya, berapa jarak antara A yang awal dan B yang dan titik tempat mereka bertemu bisa menyusul ini? Caranya adalah untuk mencari jarak, artinya kalian harus mengali jarak S sama dengan V kali T. Jarak sama dengan kecepatan A 12 meter dikali T. T adalah waktu untuk menyusul 30. Jadi kalau kita hitung sama dengan 360 meter. Jadi jawaban di sini adalah 360 meter dari A. Kenapa saya pilih 12 meter per second kecepatan A? Karena yang ditanya A ini sudah bergerak berapa lama, sudah bergerak seberapa jauh. Ya, otomatis kita menggunakan kecepatan benda A. Oke, ini cara pertama. Sekarang kita akan coba kerjakan pakai cara kedua ya, pakai cara rumus. Sekarang kita coba lihat soal yang sama tapi dengan cara yang berbeda ya. Untuk ini saya akan kerjakan dengan cara menggunakan rumus. Nah, rumus apa yang kita pakai? Rumus yang kita pakai masih tetap sama, yaitu S sama dengan V kali T. Oke, soal ini sama dengan soal yang sebelumnya. Ada benda A, objek A bergerak ke kanan dengan kecepatan 12 meter per second. Sedangkan objek B bergerak juga ke kanan tapi kecepatannya 3 meter per second. Jarak antara keduanya adalah 270 meter. Maka pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan bola A untuk bisa menyusul bola B? Jadi di sini kita bisa pakai rumus ini untuk menghitung objek yang saling menyusul. Kita pakai cara time, waktu yang diperlukan untuk menyusul, sama dengan jarak itu adalah S per V2 dikurangi V1. V2 adalah kecepatan benda yang lebih cepat. V1 adalah benda yang bergeraknya lebih lambat. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini untuk benda yang saling menyusul. Oke, jadi kita bisa langsung aja masukkan T sama dengan S 270 per benda yang lebih cepat adalah benda A. Jadi benda A saya namai V2, benda B saya namai V1. Jadi kita tinggal masukkan 12 dikurangi 3. Maka T sama dengan 270 dibagi 9, T sama dengan 30 detik. Oke, jadi jawaban untuk pertanyaan yang pertama adalah 30 second. Untuk pertanyaan yang kedua, kedua bola bertemu pada jarak berapa meter dari A. Nah, di sini kata kuncinya adalah berapa meter dari mana. Ya, yang perlu kalian perhatikan. Untuk di sini dia ditanyakan berapa meter dari A. Artinya titik A yang awalnya di sini, ketika dia sudah bergerak dan misalnya akan menyusul B di titik ini, ya, berapa jarak antara titik awal sampai titik akhir. Jadi dari sini ke sini ini berapa meter jarak yang ditempuh oleh A. Otomatis kita pakailah rumus utama kita S sama dengan V kali T. Nah, V yang dimasukkan adalah VA. Kenapa VA? Karena ditanyakan berapa meter dari titik A. Jadi V di sini akan sama dengan yang ditanyakan ini. Oke. Nah, yang T yang kita pakai adalah waktu untuk menyusul. Jadi T
yang kita pakai di sini adalah T yang digunakan untuk menyusul, berapa waktu yang diperlukan untuk menyusul. Dan jawabannya adalah 30 ini. Jadi kita tinggal hitung S sama dengan 12 kali 30 sama dengan 360 meter. Jadi jawaban pertanyaan yang kedua adalah 360 meter. Oke. Nah, ini cara yang kedua, cara yang menggunakan rumus. Mungkin beberapa dari kalian mungkin lebih suka, lebih paham dengan menggunakan rumus ini. It's okay, nggak masalah. Tapi kembali saya ingatkan, karena kalian sudah belajar fisika, saya tetap mengharapkan kalian untuk bisa mengerti dan memahami konsepnya. Bukan cuma menghafalkan rumus, ketemu soal, dan menghitung. Tapi betul-betul kalian bisa memahami sehingga kalian bisa mengaplikasikannya dalam berbagai variasi soal. Ya, untuk pemahaman rumusnya kalian bisa pakai cara yang pertama, tapi untuk sekedar mengerjakan, ya cara kedua ini bisa digunakan. Oke, ini pembahasan untuk objek yang saling menyusul. Nah, sebentar lagi kita akan ke topik yang selanjutnya, yaitu objek yang berpapasan. Sekarang kita coba bahas satu soal mengenai dua objek yang saling menyusul. Oke, kita lihat ya soalnya. Roy mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 20 meter per second. Ia berangkat pada pukul 06.55. Lalu Aldo berangkat pada pukul 7.15 dengan tujuan dan rute yang sama. Jika Aldo mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 30 meter per second, maka ia bisa menyusul Roy pada pukul berapa? Nah, di sini kita diminta untuk mencari waktu yang dibutuhkan untuk menyusul Roy, ya. Nah, di sini kita bisa gambarkan dulu sebetulnya kejadiannya seperti apa supaya kita bisa membayangkan. Oke, jadi kalau misalnya ini rute perjalanan mereka gitu ya. Awalnya Roy berangkat dari titik ini, dia berangkat ke sana dengan kecepatan 20 meter per second. Gitu kan? Ini saat pukul 6.55. Nah, Roy ini berjalan ya kan, mengendarai motornya. Nah, waktu juga berjalan kan? Mungkin sekarang sudah jam 7, lalu jam 7.10, jam 7.15. Akhirnya sampailah Roy di titik ini saat jam 07.15. Karena kan dia berjalan nih. Berjalan gitu kan. Dengan kecepatan 20 meter per second. Nah, sedangkan waktu jam 7.15 Aldo ini baru berangkat dari titik awal. Gitu. Jadi yang awalnya titik ini, Roy berangkat dari sini jam 6.55, sekarang jam 7.15 Roy sudah di sini. Tetapi untuk Aldo, nah ini. Ya, untuk Aldo baru berangkat dari sini. Mau ke situ. Ini pada pukul 07.15 juga sama. Tahu ya perbedaannya ya. Jadi tadi Roy yang tadi sebelumnya saya gambar di situ, Roy ada di titik ini, lalu dia bergerak dan waktu pun berjalan. Nah, waktu jam 7.15 mungkin anggaplah Roy sudah sampai di sini, waktu jam 7.15. Sedangkan jam 7.15 pada waktu yang sama Aldo baru mau berangkat dari titik awal ini. Dan Aldo bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Oke. Nah, sekarang jika kita mau mencari waktu yang dibutuhkan untuk menyusul Roy, maka kita harus mengetahui dulu berapa jarak yang terpisah ini, berapa jarak antara mereka berdua. Nah, ini kita harus tahu dulu nih jaraknya berapa. Baru kita bisa menghitung waktunya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi kita analisa, awalnya Roy yang warna biru ini ya, awalnya Roy di sini jam 06.55. Dia berjalan bergerak terus sampailah di sini jam 7.15. Kalau kita lihat selisih waktunya, jadi Roy
itu awalnya 06.55 sampai jam 7.15. Ini kita tahu selisih waktunya adalah 20 menit. Nah, dalam 20 menit ini Roy bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Oke? Kalau kita samakan satuannya, ini menit, ini second, kita samakan ya. Jadi 20 menit kan 20 kali 60, berarti 1200 detik. Dalam 1200 detik, Roy bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Artinya, kalau kita mencari berapa sih jarak yang ditempuh Roy, karena sebetulnya jarak antara Aldo dan Roy ini kan jarak yang ditempuh oleh Roy ini. Jadi jarak yang ditempuh oleh Roy itu adalah 1200 dikali 20 sama dengan 24.000 meter. Nah, dengan kata lain dari awal sini sampai sini itu Roy sudah menempuh 24.000 meter loh. Ya kan? Baru Aldo berangkat gitu. Nah, sekarang kita carilah berapa, karena kita udah tahu jaraknya 24.000 meter, kita tahu kecepatannya, kita cari berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyusul. Berarti kita langsung aja kalau mau pakai rumusnya boleh, T sama dengan jarak dibagi kecepatan yang lebih cepat dikurangi yang lebih lambat. Maka kita masukkan jaraknya 24.000 dibagi 30 dikurangi 20. Sama dengan 24.000 dibagi 10. Kita coret. Jadi waktunya ketemu 240 detik. 2400 ya, 2400 detik. Nah, kalau gitu T-nya yang 2400 detik itu saya jadikan menit. Oke. Kalau kita jadikan menit maka dibagi 60 berarti 2400 dibagi 60 sama dengan 40 menit, ya kan? Nah, awalnya si Roy berangkat 6.55 ya kan? Aldo berangkatnya 7.15. Maka Aldo ini bisa menyusul Roy pada pukul berapa? Jadi kita bisa jawabannya adalah 07.15 kita tambah dengan waktunya 40 menit. Maka hasilnya adalah 07.45. Jadi jawabannya pada pukul 7.45 Aldo bisa menyusul Roy. Gitu. Ya. Nah, ini penjelasannya untuk soal cerita mengenai objek yang saling menyusul. Kalian bisa pelajari dan kalian bisa dengarkan berulang-ulang supaya lebih mengerti dan memahami tentang materi ini, terutama dalam menyelesaikan soal untuk objek yang saling menyusul ya. Kita sekarang ke topik yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai kedua objek yang berpapasan. Jadi ada dua objek yang bergerak dari arah yang berlawanan, dan kita akan menghitung berapa waktu yang dibutuhkan agar kedua objek itu bisa berpapasan ya. Seperti contohnya ada di gambar ini. Jadi ada satu benda A, dia bergerak dengan kecepatan 3 meter per second ke arah kanan. Lalu ada benda B bergerak dengan kecepatan 4 meter per second ke arah kiri. Jika jarak antara A dan B diketahui di sini adalah 140 meter, maka pertanyaannya berapakah waktu yang dibutuhkan untuk kedua bola bisa bertemu. Jadi kedua bola bertemu setelah berapa detik. Lalu pertanyaan yang kedua bola bertemu pada jarak berapa meter jika dihitung dari titik A. Titik A adalah titik awal di sini, yaitu A. Oke. Nah, untuk cara yang pertama di sini pemahamannya adalah ketika ada satu benda yang bergerak dengan kecepatan 3 meter per second, artinya benda ini bisa bergerak 3 meter dalam waktu 1 detik. Oke? Nah, sebaliknya yang 4 meter per second sama juga, jadi 4 meter selama 1 detik. Dia bisa bergerak sejauh 4 meter selama 1 detik. Nah, dari sini
Secara logika, jika kita analisis, maka ketika kedua benda ini mulai bergerak bersamaan 1 detik pertama, maka A akan menempuh jarak sejauh 3 meter dan B akan menempuh jarak sejauh 4 meter. Ini dalam 1 detik yang sama secara bersamaan. Oke, nah secara bersamaan ketika mereka bergerak, A bisa menempuh 3 meter dan B bisa menempuh 4 meter dalam waktu 1 detik. Jadi kesimpulannya dalam 1 detik, ketika kita hitung ya, 1 detik keduanya sama-sama bergerak, maka kalau kita total keduanya itu bisa bergerak sejauh 7 meter, saling mendekati. Oke, jadi karena A itu bisa bergerak 3 meter ke kanan dan B bisa bergerak 4 meter ke kiri, maka kita bisa simpulkan dalam 1 second mereka bisa bertambah dekat sejauh 7 meter. Jadi mereka bergerak sejauh 7 meter dan saling mendekati. Oke, nah dari sini kita dapat satu analisis, hasil analisisnya dalam 1 detik mereka berdua bisa tambah dekat sejauh 7 meter. Jika jarak antara keduanya 140 meter, pertanyaannya berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut? Berarti kan 1 detik saja ditempuh sejauh 7 meter. Kalau mau menempuh 140 meter, berarti butuh berapa detik? Jawabannya adalah 140 dibagi 7. Berarti jawabannya adalah 20 second. Oke? Jadi di sini 20 second. Lalu yang kedua bola bertemu pada jarak berapa meter dari A? Seperti yang sebelumnya, untuk pertanyaan nomor 2 kita bisa pakai S sama dengan V kali T. Karena yang ditanya berapa meter dari A, dari titik A, maka ini adalah VA. T di sini kita masukkan 20 karena T di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk kedua bola bisa bertemu. Jadi kita masukkan untuk cari jarak sama dengan kecepatan A3 dan waktunya 20 sama dengan 60 meter per second. 60 meter. Bukan meter per second ya, sama dengan 60 meter. Jadi ini untuk jawaban yang kedua yaitu 60 meter dari titik A. Oke. Sekarang kita akan bahas soal yang sama, namun kita akan menggunakan cara yang berbeda. Kita akan membahas cara yang kedua, yaitu cara dengan menggunakan rumus. Oke? Nah, untuk objek yang berpapasan, sama seperti soal yang sebelumnya, benda A bergerak 3 meter per second ke kanan, benda B bergerak 4 meter per second ke kiri, dan jarak antara keduanya 140 meter. Jadi kita bisa menggunakan satu rumus mengenai objek yang berpapasan, T sama dengan S itu jarak, dibagi V1 ditambah V2. V1 adalah kecepatan benda yang pertama, benda 1, lalu V2 adalah kecepatan benda kedua. Kita bisa menggunakan cara ini untuk mencari berapa waktu yang dibutuhkan untuk kedua benda bisa berpapasan, ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Kalau masukkan ke rumus, berarti kan kita tinggal memasukkan T sama dengan S 140 dibagi kecepatan benda 1 adalah yang ini, V1, kecepatan benda 2 adalah 4, jadi 3 ditambah 4. Jadi T sama dengan 140 dibagi 7, sama dengan 20 detik. Jadi jawabannya di sini adalah 20 detik. Lalu untuk yang pertanyaan kedua bola bertemu pada jarak berapa? S sama dengan V kali T. Seperti sebelumnya, ini adalah VA. Jadi kita masukkan VA-nya 3 kali 20. S sama dengan 60 meter. Oke, jawabannya sama namun caranya berbeda. Ya, silakan dipahami untuk kedua cara ini. Nanti kalian bisa pilih kalian mau menggunakan cara yang mana untuk pengerjaan soalnya. Contoh soal untuk objek yang berpapasan. Kita coba kerjakan ya.
Nah, jadi di sini ada satu soal, Wawan berangkat dari kota A menuju kota B yang jarak antara keduanya itu 225 km. Sedangkan Bin berangkat dari kota B menuju kota A. Nah, dari sini coba kalau kita gambar dulu kejadiannya. Ini kota A, lalu di sini ada kota B. Lalu jarak antara keduanya 225 km. Wawan berada di kota A. Si Bin berangkat dari sini ke situ, ya kan? Lalu Bin berada di kota B, ya. Nah, mereka akan bergerak berlawanan sehingga nanti akan bertemu di tengah. Kecepatan Wawan 35 km per jam, sedangkan kecepatannya Bin 40. Kita tulis untuk kecepatannya Wawan 35 km per hour, untuk kecepatannya Bin 40 km per hour. Pertanyaannya, pukul berapa mereka berpapasan jika berangkat bersama pukul 10? Nah, untuk satuannya nggak perlu diubah karena sudah sepasang kilometer dan hour. Kalau kita pakai meter berarti meter dan second. Oke, it's okay kita pakai satuan ini. Nanti kita akan temukan jawabannya dalam jam, ya. Jadi kesimpulannya 1 jam mereka akan bertambah dekat berapa kilometer? Dalam 1 jam yang sama, Wawan 35 km setiap 1 jam. Bin 40 km setiap 1 jam. Nah, ini satu jam yang sama, Wawan akan bergerak 35 km, Bin akan bergerak 40 km. Jadi kesimpulannya dalam 1 jam mereka berdua akan bertambah dekat sejauh 35 ditambah 40 yaitu 75 km. Oke, 1 jam akan bertambah dekat sejauh 75 km. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau 225 km itu berapa jam? Ya kan? 22 km berapa jam? Kalau 1 jamnya 75 km. Berarti kita bisa cari waktunya dengan membagi. Berarti waktu sama dengan 225 dibagi 75. Ketemulah jawabannya 3 jam. Kita pakai satuan jam, ya. Kalau berangkat pukul 10 berarti ditambah 3 jam, berarti mereka akan berpapasan jam 13.00. Oke. Nah, untuk cara yang kedua bisa juga kalau kita pakai cara rumus. Kalau cara rumus masukkan aja T sama dengan S V1 ditambah V2. S itu adalah jaraknya 225 km. V1 kita tulis aja V-nya Wawan 35 km per jam. V2 V-nya Bin 40 km per jam. Nah, kita masukkan 225 dibagi 35 ditambah 40 sama dengan 225 dibagi 75 sama dengan 3 jam. Kalau ditambahkan sama juga hasilnya adalah 13.00. Jadi jawabannya jam berapa mereka berpapasan adalah 13.00. Ya. Nah, ini ada 2 cara yang berbeda. Ya, basically sama, tapi yang pasti kalian harus pahami pemahaman konsepnya sehingga ketika kalian diberi soal yang cukup bervariasi kalian bisa mengerjakan. Oke? Thank you buat pembelajaran hari ini. Kita akan